Saya tuh selalu excited, bersemangat ketika mau membahas video laporan kerja tentang Mas Wapres, teman-teman ya. Pasalnya saya tuh selalu tidak sabar untuk menyaksikan bagaimana momen-momen ketika masyarakat itu jumpa dengan Wapres. Kemarin ada yang nangis, ada yang jadikan tangan Mas Wapres seperti martabak dibolak-balik, diputar-putar. Kemudian ada yang nangis ya, terharu karena bertemu dengan Mas Wapres. Dan ada kejadian-kejadian unik yang bisa kita temukan dengan perjumpaan seorang pemimpin dengan rakyatnya. Ini yang kemudian saya suka, yang dulu saya dapatkan dari Pak Jokowi ketika beliau bertemu dengan rakyat. Ada interaksi, semuanya ketawa, ujung-ujungnya ambil sepedanya. Ujung-ujung kan seperti itu. Dan itu menjadi seperti ikonik, teman-teman. Dan hari ini Mas Wapres menjadi ikon bukan sepedanya, tapi kegantengannya, teman-teman. Ya, ada sampai bapak-bapak bilang, waduh gantengnya. Bapak-bapak loh yang bilang. Karena memang seperti itu faktanya, teman-teman. Dan kita akan melihat bagaimana Mas Wapres hari ini kunjungan kerja di Bondowoso. Semoga kita bisa melihat hal-hal unik, kejadian-kejadian yang menarik yang bisa kita dapatkan, yang mungkin bisa memancing emosi kita untuk tertawa, untuk haru, ataupun untuk kagum dengan sosok pemimpin yang hampir setiap hari kerjanya adalah apa? Kerja. Kita akan saksikan bagaimana Mas Wapres ini tiba di Bondowoso. Wapres disambut ratusan masyarakat. Kita saksikan, teman-teman. Terdengar suara anak-anak, Pak, riuh gemuruh. Anak-anak yang paling ngefans sama Mas Gibran, teman-teman ya. Coba lihat. Luar biasa. Sampai anak kecil loh, teman-teman ya. Anak kecil ikut politik. Enggak, anak kecil melihat figur ya, teman-teman ya. Keren banget sih. Habis tuh tangan Mas Wapres. Habis. Pas Pampres sibuk bagi buku ya. Pas Pampres kewalahan, gak bisa menghalang anak-anak untuk mengutarakan cintanya kepada Mas Wapres, teman-teman. Langsung sampai berdebu. Kok Mas Wapres gak pakai masker, teman-teman ya? Sampai berdebu jalannya, teman-teman. Gak peduli, yang penting bisa menyapa anak-anak, teman-teman. Tiba di lokasi, Wapres disambut pejabat jasa marga. Ini jalan tol, teman-teman ya. Bondowoso ya, bangun jalan tol. Yang belum selesai di sekitar Temamin, Pak, untuk tanah. Tinggal sedikit. Wapres menerima penjelasan terkait proyek pembangunan jalan tol. Sebenarnya sudah keluar sertifikatnya, tetapi memang ada satu panjang banget jalan tolnya. Adalah ketika pertemuan antara Pak Spro dengan Gending ini ada sekitar 600-800 meter. Nah, ini yang juga lagi mengajukan uji layak fungsional dan operasi. Ya, sebelum Gending, karena memang sebelumnya dari memang jalan tol benar-benar sangat bermanfaat. Ini, tadi Pak Javid juga, Pak Kepala Balai akan menyampaikan bahwa dipercepat supaya dari pengambilannya seperti ini, jadi sudah beberapa LPD. Ini kok Banyuwangi? Sudah siap akan digunakan. Oh ya, mungkin Bondowoso Banyuwangi. Operasional sudah siap, bahkan dalam lebaran kemarin sudah difungsionalkan. Situbondo, Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi. Oh, menghubungkan 3 daerah sekaligus ya. Aduh, balik lagi, teman-teman, sebentar ya. Wapres berdiskusi dengan pejabat jasa marga dan Gubernur Jawa Timur terkait pengembangan pembangunan jalan tol di Jawa Timur. Identifikasi IPA Pak yang untuk analisisnya baru kita minta untuk sekarang ini masih visual. IPA ini masih juga bisa mengangkat ini.
Wapres meninjau kesiapan fasilitas jalan tol di Gebrang Tol Probolinggo, Jawa Barat. Probolinggo Barat, Jawa Barat. Salah ngomong dari tadi aku. Apa gugup karena lihat Mas Wapres ganteng? Harusnya lagunya itu MGG Mas Gibran ganteng. Buah apa yang paling manis? Gibran teng. Nggak nyambung. Ini apa lagi? Oh ya. Meninjau jalan tol ya. Lajur. Lihat ya, Mas Gibran itu kerja panas-panas teman-teman. Tapi di sini sombar. Momen Wapres berfoto bersama dengan tim pelaksana pekerjaan pembangunan jalan tol. 3. Baik, sekali lagi 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak, izin gaya Semangat. Memang mau dia pakai jabatan apapun teman-teman, entah itu mau wapres, entah itu mau apa ya jabatannya, kalau mau foto gaya andalnya apa? Mau apapun jabatannya, gaya foto setiap pria adalah jempol. Apa ada lagi? Tangan di dada. Dua-duanya ya, teman ya. Next. Ini apa lagi? Oh, masih berfoto kah? Baik, izin Bapak, saya hitung 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Izin ganti gaya. Oke, baik. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih. Foto-foto dulu Pak, foto Pak. Pekerja juga nggak mau ketinggalan Pak, foto-foto Pak. Ini terakhir ya teman-teman ya, momen Wapres berdiskusi dengan pihak Jasa Marga, Gubernur dan Bupati sebelum berpamitan. Kasih arahan-arahan dikit teman-teman ya. Ya, tapi sayang interaksi Mas Gibran dengan warga hanya sedikit teman-teman ya. Hanya di awal. Kalian melihat bahwa sampai anak-anak pun histeris ketika bertemu dengan Wapres Gibran teman-teman ya. Kita tahu bahwa anak-anak itu adalah anak-anak memiliki ketulusan. Ya nggak gampang loh anak-anak itu mengidolakan sosok figur, apalagi politik teman-teman ya. Ya kita tahu sama-sama bahwa anak-anak pasti yang menggemari apa ya apa labubu. Ada anak-anak menggemari apa namanya ini teman-teman ya, yang lagi viral-viralin teman-teman. MBG ya. Iya karena anak saya itu dikit-dikit nyanyi MBG. Ya, itu anak-anak, tapi kok anak-anak bisa cinta itu kepada Mas Gibran. Saya juga melihat fenomena yang terjadi ini kepada Pak Jokowi, sampai anak-anak nangis kalau ketemu dengan Pak Jokowi, teriak-teriak sampai foto Pak Jokowi, anak itu Pak Jokowi sampai nangis teman-teman ya. Sampai segitunya anak-anak loh teman-teman. Nah inilah yang kemudian kita bisa melihat bahwa anak-anak itu merasakan orang yang tulus teman-teman ya. Kita mungkin yang sudah dewasa ini dalam mengasihi orang mungkin ada terselip motivasi. Tapi anak-anak motivasi apa teman-teman? Motivasi untuk ketemu dengan Mas Gibran, cium tangannya, histeris teriak-teriak, nggak ada motivasi lain selain kecintaan dan kekaguman mereka kepada sosok Wapres ini teman-teman, sama dengan Pak Jokowi ya. Makanya kalau kita mau lihat seorang pemimpin itu yang tulus, lihatlah seperti apa dia diperlakukan oleh anak-anak kecil. Anak-anak kecil saja histeris ketemu dengan Mas Wapres teman-teman. Berarti dari situ sebagai gambaran bahwa orang ini tulus teman-teman. Orang ini benar-benar memiliki sebuah teladan yang itu sampai anak-anak merasakan ketulusannya. Bagaimana pendapat kalian? Saya pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless you. Bye guys.